Eyo, salam ketemu lagi. Selamat malam, Spala Gunners Mania. Selamat malam semuanya. Hari ini gue lagi kurang enak badan nih, kupingnya ada bermasalah. Semoga apa yang bisa gue update hari ini bisa ya memberikan informasi baru lah buat teman-teman para Gunners. Kemarin Jumat pagi gue nonton Arsenal ketemu Rapid Wien di UEL. Ya hasilnya ya kita senang ya, 2-1 kita menang, comeback abis gol 1-0 dari siapa itu, Frontras apa ya, strikernya si Rapid. Kita berhasil ngebalikin jadi 2-1 lewat golnya dari David Luiz dan juga gol dari Aubameyang. Ya gue lihat sih permainan babak pertama tuh nggak asik ya. Arsenal terlalu nggak tahu, umpan-umpannya nggak ada yang masuk. Kalau umpan-umpannya nggak ada yang masuk, gue jadi bingung. Nggak asik gitu contoh. Jadi peluang-peluang untuk create peluang-peluang tuh jadi nggak ada gitu. Nah babak kedua tuh baru mulai mendingan ya, setelah gol pertama datang, yaitu dari golnya si Rapid. Arsenal baru kayak dicubit gitu ya, terus bangun gitu. Hei bangun, baru menang akhirnya, baru bagus, permainan bagus ya kan. Auba masuk, lalu ada Bellerin gue lihat masuk juga ya. Karena babak pertama gak terlalu banyak permainan bagus. Gue lihat Saka sih, Bukayo Saka lumayan bagus ya, tapi yang lainnya ya umpan-umpan pada nggak bagus, nggak masuk gitu. Aduh. Tapi syukur akhirnya menang kita ya. 4 tim Inggris menang di WL. Walaupun kemarin gue nonton deg-degan ya waktu lawan Rapid itu. Nah minggu nanti Arsenal tanding lagi guys. Gila, emang lumayan capek ya gara-gara covid ini, gara-gara corona ini. Pertandingan semua match itu bentrok dan nggak ada waktu istirahat. Lalu European League ya kan, lalu ada mungkin yang Champion League, lalu juga pemain-pemain yang bagus kan di klub besar pasti kan juga harus ikut join negaranya untuk friendly match lah, untuk tanding lawan di kualifikasi Piala Eropa lah, kualifikasi Amerika ya juga ada ya. Nah iya, jadi tim-tim besar tuh pada kerepotan. Makanya gue lihat emang tim-tim dari liga-liga besar tuh kayak Prancis kan sekarang yang di top puncak listnya itu Lille Metropole klubnya. Biasanya kan isinya Paris ya, mungkin Lyon. Sekarang nggak ada klub kayak gitu. Lille. Di Jerman juga Leipzig. Di Spanyol juga Sociedad ya kan. Di Inggris juga kan kemarin Everton, Aston Villa yang di atas kan. Lalu juga Italia juga AC Milan nih. AC Milan sih memang mungkin harusnya memang di atas sih, cuman kan beberapa 10 tahun terakhir ini kan kayaknya setelah ditinggal sama Silvio Berlusconi ini AC Milan sebenarnya nggak terlalu mengganggu di kompetisi di puncak Liga Italia itu, jadi pemenang Liga Italia ya. Mungkin karena itu ya, kecapean, jadwal padat ya kan, jadi banyak yang cedera, kurang fit. Apalagi kalau kena covid sedikit ya lu mesti melakukan karantina sendiri kan ya. Di minggu nanti Arsenal akan menyambut Leicester juga. Di awal musim dia hebat ya, kita lihat dia mengalahin Man City dengan 5 gol 5-2 skornya. Tapi sebelum ke Rapid nih, gue mau sedikit ngobrol tentang Mesut Ozil nih. Mesut Ozil nih udah nggak mungkin dipakai lagi ya. Dia udah dicoret dari pemain-pemain yang akan didaftarkan oleh Arteta untuk bertanding di kompetisi UEL, European Championship. Lalu juga di Premier League juga dia dicoret juga, sama Sokratis juga dia juga dicoret. Rasa gue sih mungkin ada yang bilang karena Ozil ini
terkait masalah politik, agama dan lain-lainnya. Tapi rasa gue sih enggak ya, karena Socrates juga kan juga dicoret gitu ya. Saliba juga kan nggak ada katanya dicoret juga kan. Nah, gue nggak ngerti ya, padahal Ozil juga dapat banyak tawaran dari luar, walaupun dia kan sebagai pemain bola ya, tapi dengan skill yang bagus, lalu dia nggak dapat jam bermain, mungkin ya karena nggak cocok dengan tim lagi ya, dengan klub lagi, dengan strategi yang baru, klub yang baru ya kan. Apalagi katanya kan Ozil tuh termasuk lumayan males ya untuk melakukan transisi bertahan menyerang itu dulu, dia lumayan males lah ya. Itu lama lah untuk melakukan transisi itu, sehingga mungkin banyak pelatih Arsenal kan setelah Wenger ya, karena kan dia anak kesayangan Wenger katanya, setelah Wenger seperti Emery dan Arteta tuh nggak terlalu sering pakai dia kan, karena kan klub-klub zaman sekarang kan nggak terlalu sering pakai, kebanyakan nggak pakai tipikal menggunakan playmaker sejati ya, kayak Ozil kayak gitu ya. Kayak misalnya Barcelona kan udah nggak lagi kan, Xavi, Iniesta 2 begitu kan, Madrid juga, City juga begitu kan. Apalagi Liverpool yang nggak punya playmaker di tengah itu kan, nggak ada peran Ozil lah di situ kan. Nah, mungkin harusnya sih kalau jadi Ozil bisa terima karena dia nggak dipakai lagi, dan dia bisa cari opportunity di luar Arsenal, karena kalau dia tetap berada di Arsenal dengan gaji yang besar, nggak main ya merugikan klub lah ya, karena gajinya gede. Apalagi lagi zaman pandemi seperti ini, Arsenal butuh keuangan yang lebih kuat lagi ya. Jadi memang kemarin ada pemecatan 40 staff ya kan, kayak Francis Cagigao tuh ya, scoutnya katanya dipecat juga. Ya karena ya untuk menggaji pemain yang nggak kepake si Ozil ini. Makanya emang kemarin di Windows kemarin tuh udah pengen dilepas gitu kan, dia katanya isunya mau dibayarin lah kontraknya, cuman dia tetap nggak mau, dia tetap mau setia, katanya mau loyal. Ya gimana ya, klub nggak butuh lagi pemain seperti ini ya, dengan dia mencari muka membayarin gaji seorang icon Gunnersaurus, kayak mau membangkitkan simpatik lah ya bagi fans Arsenal ya. Ya, si Arteta juga sebenarnya udah mengomentari nih waktu lawan Rapid kemarin tuh, dia ada ditanya tentang terkait Ozil kan, ada Socrates dan Saliba nih nggak dipakai kan. Terus dibilang ya di sini emang terkait mutlak ya, ini karena strategi dari si Arteta yang nggak, dia merasa tanggung jawab kenapa Ozil nggak bisa main, karena emang ya terkait lebih kepada strategi lah ya gitu sih. Jadi saran gue sih ya, ini tahun terakhir lah bagi Ozil ya, dia boleh hura-hura lah ya di tahun terakhir nih, nggak bakalan main dah, karena 25 pemain itu sudah didaftarkan, buat pemain yang didaftarkan itu nggak ada Ozil lah pokoknya di Champions League, di UEL, di Premier League nggak didaftarkan. Jadi ya sebenarnya dia ya bisa happy dapat gaji tanpa main, tanpa harus sebenarnya sih nggak perlu latihan, nggak apa-apa ya. Tapi karena mungkin profesional dia harus tetap latihan ya. Terus juga sama ya, Socrates juga kayak gitu, tapi mungkin Saliba masih ada opportunity karena kemarin dia masih cukup muda, belum kita lihat juga penampilannya kan. Lalu ada berita lagi yang lain nih, Willian nih masih diragukan untuk bisa tampil lawan Leicester besok nanti, karena dia ada right calf, cedera apa tuh gue nggak tahu. Terus Ceballos juga masih dilakukan untuk tampil besok, ankle dia kirinya, Holding udah bisa main 3 minggu, hamstring. Mustafi katanya sih udah fit. Terus ada berita juga Dominik Szoboszlai ini katanya dengan release clause-nya 21 juta, dia bisa menjadi main berikutnya bagi Arsenal. Katanya nih isunya gue denger tuh, Arsenal bisa melakukan pembayaran dengan 3 kali installment, 3 kali
3 kali pencicilan jika Arsenal mau serius mengambil dia, karena ya menurut gue sih dibanding kalau Aouar buang-buang waktu ya Szoboszlai menurut gue cukup bagus ya bisa jadi Kevin De Bruyne Arsenal ya. Karena jujur kemarin mau Rapid Wien Arsenal butuh pemain kayak sebenarnya kayak Ozil ya, pemain kreatif. Gak ada tuh pemain kreatif di Arsenal, tapi mungkin yang lebih rajin, yang transisi, mau bantu pertahanan, mau bantu memarking, melakukan ya sesuai dengan strategi lah, sesuai dengan strategi si Arteta ya gitu. Mungkin Szoboszlai masih muda dan masih oke lah menurut gue. Oke. Pertandingan besok hari Minggu tanggal 28 ya. 26 Oktober di King Power Stadium, Leicester. Secara historical 28 match pertemuan Arsenal dengan Leicester. Arsenal menang lumayan banyak sih, 16 kali kemenangan dengan 8 kali seri dan 4 kali loss kalah. Tapi realitanya 5 tahun terakhir dia hanya 1 kali menang kalau Leicester. Itu pun Arsenal nggak pernah menang katanya lawan Leicester di markasnya Leicester di King Power Stadium dalam 5 tahun terakhir. Terakhir menang tuh tahun periode IPL 2015-2016 gitu. Dan tapi Arsenal masih cukup bagus ya, trennya masih cukup bagus, masih cukup menanjak walaupun ada kalah kemarin City, kalah lawan Liverpool. Tapi overall dia masih cukup bagus. Pertandingan terakhir mereka menang 2-1, 1-2 lawan Rapid. Comeback setelah golnya si Rapid di awal babak kedua ya. Dibalas sama David Luiz dan juga Aubameyang. Leicester juga menang di kompetisi yang sama lawan Zorya, gue gak tahu kalau gimana, 3-0 menang. Dan untuk penampilan besok Chambers kayaknya masih cedera bro. Tapi kalau untuk si Ceballos sama Willian masih diragukan. Mari, Chambers, Martinelli, Holding masih cedera. Pasti Sokratis gue gak tahu deh. Terus sementara Leicester tuh Pereira cedera, NDD cedera, Amartey cedera, Soyuncu cedera. Wow. Tapi ada back baru bro yang gantiin Soyuncu tuh, yang Wesley Fofana itu, temennya si Saliba di Saint Etienne gitu kan. Dia mungkin bisa main lah. Terus ada Vardy juga masih diragukan. Itu dia. Nah ini dia 5 match terakhir nih, gue bisa tadi sedikit ngulik-ngulik Arsenal versus Leicester. Terakhir Arsenal menang tuh 2-0 di Piala Carabao. Leicester versus Arsenal di Carabao Cup kita menang 2-0. Lalu di EPL periode Juli 2020 kita juga seri, Arsenal versus Leicester seri. Terus Leicester menang di November 2019 2-0. Terus Leicester menang lagi 3-0 di April 2019 lawan Arsenal. Terus Arsenal menang nih 3-1 di Oktober 2018. Lalu 5 pertemuan terakhir Arsenal kalah lawan Liverpool tanggal 29 bulan 9 kemarin di IPL. Terus pertemuan kedua nih Liverpool Arsenal lagi 0-0 seri 2 bulan 10. Tapi kan adu penalti akhirnya dan kita menang akhirnya di Carabao Cup yang membuat kita harus bertanding lawan City di Carabao. Lalu 4 bulan 10 kita menang lagi lawan Sheffield 2-1. 17 bulan 10 kemarin kita kalah 1-0 lawan Man City di kandang Man City lagi. Dan yang terakhir baru masih anget Rapid lawan Arsenal, kita menang 1-2. Sedang Leicester 5 match terakhir dia kalah lawan Arsenal 0-2, terus menang lawan City 2-5. Terus dia kalah lagi lawan West Ham 0-3, kalah lagi lawan Aston Villa 0-1 dan menang lawan Zorya 3-0 gitu guys. Nah, jadi kalau gue sebagai fans yang nggak tahu, netral lah ya, gue nggak tahu apaan. Menurut gue masih optimis Arsenal bisa menang lagi di King Power Stadium, mengulang kemarin di Carabao Cup. Ya mungkin dengan skuad Carabao dan IPL kadang-kadang beda ya. Skuad Carabao lebih kadang-kadang ada pemain-pemain yang baru, yang muda, yang bisa dipasang sama
kedua tim, tapi gue tetap optimis kita bisa menang. Kalau versi gue nih, formasinya akan dimainkan 3-4-3 lagi, nggak kayak kemarin kan 4-4-2 tuh lawan Rapid, dan nggak berjalan lah ya. Menurut gue ya tetap efektif ya kan, peluangnya ya segitu dan jadi gol gitu ya. Tapi itu dia masalahnya, peluangnya dikit, dia bisa bikin peluang dikit. Nah sekarang dengan 3-4-3 gue rasa sih ya cukup, ya menurut gue 3-4-3 lah yang paling pas untuk kembali di PL ini lawan Leicester. Leno kembali jadi kiper, 3 back di belakang, Kieran Tierney, Gabriel, dan David Luiz. Karena Holding juga cedera ya kan. Lalu di 4 pemain di depannya itu udah Hector Bellerin. Bellerin kemarin lawan Rapid bagus, jadi kasih umpan ke assist 1 ke Oba dengan umpan terobosan El Neni. Ini memang sering kasih umpan terobosan kayak begini dan bagus bagi Arsenal. Jadi di tengah itu Bellerin, lalu di kiri Saka. Nah di sentral itu saya balos kalau dia fit, dan Thomas Partey ya, kalau enggak ya Granit Xhaka lah. Nah karena Bukayo Saka kemarin mainnya bagus, gue rasa di kiri masih ada Bukayo Saka. Tapi kalau mungkin dilihat oleh si Arteta nggak fit ya, mungkin Maitland-Niles bisa dipasang di sisi sebelah kiri. Lalu di depan Willian, Laka, dan Oba. Menurut gue ya Willian juga masih diragukan ya, kalau nggak bisa dipakai Willian mungkin kembali PP yang dipasangkan gitu sih. Nah sedangkan di Leicester sih menurut gue dia tetap pakai 4-1-4-1 ya kan. Si kiper Denmark Schmeichel, terus backnya Kastanye, Evans, Fofana, dan Justin. Lalu di depan mereka berempat ada Mendy. Lalu di depannya itu 4 lagi, Barnes, Pry, terus Tielemans sama Ayoze Perez kali ya. Dengan di depannya gue nggak tahu siapa ya, tapi kalau Vardy fit mungkin Vardy lah. 4-1-4-1 Vardy di depan gitu. Terus, ya mungkin itu ya dari gue. Dan menurut lu gimana prediksi formasi, prediksi skor ya, chat di bawah guys. Thank you udah nonton video gue yang panjang. Wow, thank you guys.